Mohon di subscribe terlebih dahulu nggih Lur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini mencoba pembuktian mas. Kira-kira masnya pengen apa mas? Santet aja mas. Hah? Santet aja. Cuman santet itu bercanda tuh. Santet itu ada enggak? Ragu mas, tapi Belum tahu gitu ya. Belum ngerasain. Cara kerja santet itu sebenarnya gini mas ya. Misalkan orang-orang yang saya tahu loh mas ya, itu kan melukai seseorang tanpa menyentuh, iya mas, melukai seseorang tanpa menyentuh, itu yang dinamakan santet ya. Jadi melukai seseorang secara jarak jauh, walaupun nggak ketemu juga nggak masalah. Nah, kalau tadi setiap orang itu bisa disantet bisa enggak, tergantung pagar dirinya seorang tadi mas ya. Kalau orang pagar dirinya kuat dan imannya kuat, nggak akan mudah disantet ya. Itu nah, santet itu praktek aja mas ya, tapi jangan ditiru dulu, soalnya saya juga belum pernah ya melukai seorang secara jauh, itu nggak pernah sama sekali, nggak diajarin seperti itu mas. Jadi tidak ada guru yang mengajarkan ilmu santet, itu nggak ada, karena ilmu hikmah, ilmu putih itu nggak ada yang mengajari seperti itu ya. Tapi seseorang itu kan pasti mempunyai karya sendiri atau ide sendiri gimana caranya ya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, misalkan nih kita udah kenal, udah tahu namanya, sukmanya si ini ditarik, coba langsung praktek aja kan, jangan mata dulu. Nah misalkan saya udah tahu namanya mas ini Miril mas ya namanya. Nah, ini sukmanya saya coba tarik, saya masukkan ke dalam aqua sini ya, sukmanya. Belum merasa? Belum? Tadi belum merasa? Belum? Belum merasa? Nah sekarang kerasa? Punggung. Nah punggungnya ini kerasa, ini punggung, berarti ini kepala, pakai tangan punggung, kepala kerasa enggak ini kepalanya? Kerasa enggak mas? Kerasa gimana? Sakitnya gimana itu sakitnya? Kayak kamu kerasa gimana? Beneran enggak sakit mas? Kayak kono, setnya. Oh, ketekan gitu ya? Enggak, gimana? Enggak kerasa? Hah? Coba kerasa gimana kalau gini? Enggak kerasa? Ini apa ada dorong ya? Sakit, ada dorong, ini dorong. Nah, ini diuntir, ini kerasa ya? Ini kerasa ini ya? Kerasa? Yang mana itu? Bagian apa yang kerasa? Hah? Oh, punggung. Pukul gini? Oh gini? Ya kerasa pelan gini mbak ya? Kerasa pelan gini ya? Tapi nggak begitu sakit? Enggak, nah, cuma pelan. Kalau pukulannya pelan ya itu pelan ya? Iya kerasa ya? Sampai gini mas? Kerasa mana? Hah? Ada yang dorong mas. Ini dorong? Iya? Balikin lagi mas. Enggak ya? Nah. Aku nggak pernah gini mas, baru pertama kali mas ini, karena sama tadi request seperti itu ya. Karena masnya ini kan sebenarnya nggak percaya santet itu ada apa enggak gitu pembuktiannya. Sebenarnya cukup simpel, itu tadi sukmanya kita gerakan secara jarak jauh mas, walaupun kita nggak ketemu mas ya,
Tapi kalau udah tahu namanya itu udah bisa, udah tahu wajahnya, udah inget ya. Apalagi jarak dekat gini, Oh ya Pak. seharusnya kan bentuknya kan seperti Boneka yang mana? kakak gitu ya. Sebenarnya ya itu ilmunya real ini mas ya, real, tapi nggak boleh untuk melukai seorang, tidak boleh, itu pantangan keras mas, nggak boleh. Tapi ini kan cuma uji coba, tidak untuk digunakan yang serius, jangan ya. Jadi kita lebih baik mengalah mas, nggak perlu kita melukai seseorang. Kalau ajal udah waktunya tiba ya pasti mati sendiri, nggak perlu disantet gitu sedulur. Jadi tidak ada guru yang mengajarkan santet, nggak ada. Itu cuma percobaan aja mas, minta sukman sama kesini kemudian dikerjain kayak tadi ya. Oh iya. Itu jelas mas ya. Jelas. Tuh, jelas. Jadi cuma percaya, karena juga ada ya. Percaya. Nah, biasanya selain itu, selain sukma tarik, ada juga santet itu sebagai serangan. Kita mendatangkan jin mas, banyak, kemudian diserangkan ke sampean. Nah itu yang nolak nanti itu kodamnya. Kodam mas, antar kodam cuman perang sama jin tadi, perang kalau ada pagar dirinya. Kalau nggak ada pagar dirinya ya udah langsung otomatis masuk ke tubuh sampean jinnya itu. Tuh. Tapi kalau sukma biasanya penyakit sakit ini pindah-pindah, jadi tinggal yang nusuk tadi itu sukma. Bahaya sukma. Kalau jin ya sama bahaya, sama-sama bahaya mas. Setelah jin bahaya juga bahaya, termasuk ke tubuh macam-macam ya kan, nggak perlu saya sebutkan gitu. Sama-sama bahaya, biasanya ada dua cara kerjanya, jin yang dikirimkan atau sukmanya yang ditarik ya. Itu ya. Sama halnya juga gitu pelet, kalau pelet jarak jauh ya mas ya, itu sukma si tadi ditarik ya kan, diikat sama si tadi, diikat. Itu buat kalau masalah jodoh itu kita pasrah kepada Allah. Kalau memang jodoh ya jodoh mas, tapi kalau nggak bisa, udah diketemukan gini tapi kalau masih mendal gini, nah itu berarti nggak jodoh. Oh Gitu mas. Tapi biasanya kalau cepet jodoh rapat gini mas, nah itu langsung cepet. Itu kalau masalah pelet ya. Iya. Tapi ya sama itu mas, nggak boleh digunakan untuk main-main, semuanya harus serius untuk menikah kalau masalah itu ya. Masalah pelet ya. Ya kalau santet juga gitu nggak boleh, tapi santet terkesan orang ini pasti nyerang ini kan gitu mas. Iya. Iya, pasti nanti santet nggak usah takut sebenarnya sama santet ya. Cara tolak santet gimana mas, cara tolak santet? Pasrah banget ya. Nah pasrah kepada Allah. Sebesar apapun santetnya, jin yang dikirim ya, kemudian sebentar apa wis terserah. Nah lu sampai udah pasrah kepada Allah, si yang narik tadi gak akan kuat mas. Kalau cuma pasrahnya lebih yakin kepada Allah, gak akan kuat narik semuanya Oh ya. Terus jin yang dikirimkan tadi seberapa banyak jin, kalau semen kuatnya pasrah kepada Allah, imannya kuat kepada Allah, tadi akan dibalikin sama Allah sendiri. Oh Ya. Jadi yang paling kuat itu pasrah kepada Allah, berharap banyak kepada Allah ya. Nah selain pasrah, kita juga ada perlindungan dari amalan kita, dari wiritan kita dan lain sebagainya itu. Tuh, jadi udah tenang aja, fokus zikir sholawat, zikir tauhid gitu. Santet orang tenang aja, wiritan aja yang kuat ya, pasrah kepada Allah, udah beres sendiri ya mas. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah panik mas ya. nggak usah panik, tenang aja gitu. Jelas mas ya untuk masalah santet ini ya. Semoga di video ini diambil hikmahnya sedulur, jadi kita jangan sampai menyakiti siapapun, walaupun dendam atau gimana pun udah biarin, ikhlasin, nggak usah dendam kepada siapapun, karena dendam itu nggak ada habisnya mas. Siap Ya itu, jadi nggak ada mas, belajar santet itu nggak ada. Oh Nggak ada ya, mungkin ada di lain tempat, mungkin ada yang guru yang ngajarin ada, tapi guru yang baik itu nggak akan mengajari tadi misalnya itu nggak akan, karena itu pasti
negatif tujuannya melukai seseorang tadi. Guys dulur, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.